Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Bunyamin Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara cepat mengoreksi soal pilihan ganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Bagi yang baru datang ke channel ini, saya persilahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Ayo kita ke tutorialnya. Let's go. Langkah pertama, kita buat dulu format seperti ini. Jika kalian ingin mendapatkannya, silahkan download di deskripsi. Linknya sudah saya sediakan. Oke, jika sudah, kita akan memasukkan rumus. Langkah pertama, kita di sheet ini ya, yang berwarna hijau. Misalkan kita masukkan kelas. Kelasnya ini kelas 6. Hasil ujian kelas 6, namanya siapa? Oke, sudah seperti ini. Lalu kunci jawabannya kita masukkan dulu di atas ini sebanyak 25 sesuai dengan soal ini ya, nomor soal. Oke, kita masukkan dulu. Misalkan jawabannya A B C D, A B C D, D A C C, D D B B, C A A, D C A, B C A. Ini harus 25. Lalu di sini masukkan ya, di jumlah soal ini masukkan rumus sama dengan len kurung buka. Lalu di tag ini ya, ini ada petunjuknya, tag ini kita arahkan ke bawah rincian kunci jawaban. Klik lalu enter. Nah, ini ya jumlah soalnya 25. Lalu untuk jumlah peserta gunakan rumus sama dengan konta. Ya, konta. Kemudian dari angka 1 ini nomor urut 1 blok ke bawah sampai kita buat 50, lalu enter. Nah, ini jumlah pesertanya 50. Jadi kita kalau mau membuat 10, tinggal ini dari 11 sampai 50-nya kita hapus aja. Nah, ini secara otomatis jumlah peserta akan terbaca 10. Ya, ini siswanya. Oke, untuk selanjutnya tinggal kita masukkan dulu rumus di sini ya, di nomor soal ini. Di sini masukkan rumus, boleh lihat di sini ya. Tuh, langsung di sini juga nggak apa-apa. Kita masukkan di sini ya. Di bawah ini di sel I6 sama dengan mid sama dengan ya if kurung buka, lalu masukkan mid kurung buka lagi. Ini arahkan ya si tagnya ini ke rincian jawaban siswa di bawahnya di sel C6 di sini. Lalu titik koma, kemudian start numbernya di sini di atasnya ini. Lalu titik koma, lalu masukkan angka 1. Kurung tutup sama dengan mid lagi kurung buka, kemudian yang kunci jawaban yang ini ya, C2 kurung buka. Ini dapat dilihat di sini ya, C2, kemudian di atasnya lagi ini titik koma, angka 1 lagi kurung tutup, titik koma, masukkan angka 1, titik koma lagi, masukkan angka 0, kurung tutup, lalu enter. Jadi ini ya, 1 ini adalah jika jawabannya sesuai dengan yang dikunci jawaban maka nilainya 1. Jika tidak sesuai maka nilainya 0. Nah, itu seperti itu ya rumusnya. Lalu enter.
coba kita akan masukkan di karakter pertama, di nomor 1 misalkan A ya, A. Nah ini betul sesuai dengan kunci jawaban, jadi nomor 1 itu A jawabannya, maka di sini tertuliskan benarnya itu 1. Oke, jika di awalnya di nomor satunya kita menjawabnya C, maka ini 0 karena ini tidak sesuai dengan kunci jawaban. Nah seperti itu jawabannya ya, rumusnya. Oke, kita kunci ya di bagian C6 ini. Kita jangan kunci. Untuk di C2 ini sifatnya permanen ya, karena sel kunci jawabannya ini tidak berpindah-pindah, jadi tetap di sini. Jadi ini kita kunci dengan menekan Fn F4 di keyboard. Nah jadi absolut ya, ada tanda dolar. Oke, lalu enter seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ini kita tarik saja ya ke pinggir. Nah ke sini, lalu kita akan tarik ke bawah, tapi jangan dulu kita tarik, tapi ini harus dikunci dulu. Untuk di bagian ini ya, I5 kita kunci dengan menekan Fn F4. Ini juga I5 nya harus dikunci. Oh maaf, I5 nya ini kunci Fn F4, enter. Oke, untuk soal nomor 2 sama ya, ini tinggal dikuncinya di atasnya aja. Yang ini adalah J5 ya selnya. Ini juga lakukan sampai selesai agar kita dapat menariknya ke bawah. Ini harus dikunci ya, enter lagi, ini sampai 25. Oke, saya percepat ya. Oke, ini sudah saya kunci semuanya rumusnya. Kemudian kita blok, lalu tarik ke bawah. Nah udah ya, ini tertulis 0 karena ini tidak ada jawaban di sini. Oke, kita coba masukkan ya dari jawaban siswa. Misalkan siswa ini menjawab ini, kita hitung. Oke, ini jawaban siswa sudah ya. Ini masih 0 ya, karena tidak ada jawaban yang benar mungkin. Nah, kita akan masukkan lagi rumus di sini di banyak jawaban ini, sama dengan len kurung buka sel ini lalu enter. Nah ini sudah 25 ya, sudah 25 siswa menjawab. Dari soal ini siswa ini tidak ada yang benar jawabannya. Kasihan sekali ya, siswa ini tidak ada yang benar dalam menjawab soal. Oh iya, maaf ya, ini rumusnya ada yang keliru ya. Di bagian C ini ya, ini
kita harus kunci ini pakai di awalnya saja, di D nya saja semua itu, jadi error ya, nggak kedetek, maaf ya. Sekali lagi ya, rumusnya ini, kuncinya ini di sel ini C6, di C6 ini, jadi nantinya akan tetap ya, tidak berpindah. Kalau ini kan tadi tidak dikunci ya, yang C nya ini, makanya nah ini jadi berpindah, harusnya ini di sini malah jadi di sini ya. Nah seperti itu, ini kita pindah-pindahkan. Jadi siswa ini tidak ada yang benar kalau begitu jawabannya. Kita rubah lagi, maaf ya, tadi tidak dikunci. Atau ini kita kopikan saja ya, ini kasih ini, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, enter, Ctrl V lagi, enter. Oke, sudah saya perbaiki ya. Ini jadi dari hasil jawaban siswa ini ada angka 1 ya. Ini angka 1 itu adalah jawaban yang benar. Jadi siswa menjawab soal nomor 9 dan 10 itu benar ya. Kemudian nomor 13, nomor 17, dia nomor 20, 21, 22 dan 24. Nah, untuk mengetahui rinciannya, di sini kita akan masukkan lagi rumus. Jadi nanti siswa benarnya ada berapa dan salahnya ada berapa dari jawaban siswa ini. Oke, langsung saja, sama dengan rumusnya ini ya, sama dengan kontip. Ini dia kontip kurung buka. Lalu ini drag ya, dari I6 sampai AG6. Kemudian titik koma, kemudian masukkan angka 1 ya, kutip maksudnya angka 1, lalu kutip lagi, lalu enter. Nah jadi dari 25 soal Maria Ojawa ini benarnya itu ada 8. Menjawab soal banyaknya itu dari 25, benarnya ada 8. Oke, untuk salahnya kita masukkan rumus yang hampir sama ya. Ini tinggal kopikan saja, Ctrl C, lalu ini pastekan di sini. Nah, untuk di bagian angka satunya ini kita rubah menjadi 0, lalu enter. Nah, kelihatan. Jadi dari banyaknya jawaban 25, benarnya itu ada 8 dan salahnya ada 17. Nah, seperti itu ya rumusnya. Lalu ini kita tarik saja ke bawah. Tarik. Oke, sudah ya. Untuk yang 17 pun sama ya. Ini kita tarik saja ke bawah. Ini juga ya, tarik ke bawah.
Nah, ini ada tulisan seperti ini, ada garis biru, itu ada rumus yang salah. Nah, ini kita blok lagi, ini tarik lagi ke bawah, itu tadi ada rumus yang tidak sama. Oke. Nah, jadi hilang yang birunya, ini sudah benar ya rumusnya. Jadi untuk di rumus banyak jawaban ini kita gunakan rumus len, dan tagnya ini adalah jawaban siswa, ini sel jawaban siswa. Oke, untuk rumus benar ini kontip, ini ya kontip, dan dimasukkan kriterianya angka 1 seperti itu, dan di bagian salah ini kriterianya 0. Oke, untuk selanjutnya rumusnya di bagian nilai ya, masukkan lagi rumus sama dengan untuk nilai ini jawaban benar dikali 100 biasanya ya, dibagi ini hasil banyak jawaban siswa, jadi jumlah soal maksudnya. Klik ini sifatnya permanen ya, kita kunci dengan menekan Fn F4 jadi absolut lalu enter. Nah, jadi nilainya 32, benar 8 itu nilainya 32. Udah. Untuk selanjutnya di bagian status kita masukkan rumus sama dengan ini, gunakan rumus if kurung buka ini ya, banyak jawaban ya, ini sama dengan jumlah soal itu, kutip 2.2 gitu ya, kutip 2 itu hasilnya atau keterangannya oke. Kutip 2 lagi, titik koma, masukkan lagi rumus if kurung buka, jika banyaknya soal, banyak jawaban kurang dari jumlah soal, maka keterangannya adalah kurang. Kurung buka, titik koma, kemudian masukkan rumus lagi if kurung buka ya, banyak jawaban lebih besar sama dengan jumlah soal, titik 2 titik koma sama dengan ya, bukan sama dengan, adalah ya, jika lebih besar itu lebih keterangannya, lalu enter. Oke, nah ini ya, jadi jika siswa ini menjawabnya 25 soal sesuai dengan jumlah soal ini, maka keterangannya oke. Jika ini siswa di sini menjawabnya kurang dari jumlah soal ini, maka statusnya akan kurang. Kita delete 1. Nah, ini ya, jadi siswa ini menjawabnya 24, maka ini kurang. Dan untuk sebaliknya ya, jika jawabannya itu lebih, maka ini kan tidak sesuai dengan jumlah soal, maka ini jawabannya statusnya lebih, maka kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke, seperti itu ya. Oh maaf ya, ini harus ada yang dikunci ya di bagian ini.
D2 ya, kita kunci dulu dengan cara menekan Fn F4 di bagian D2 ya. Semua itu harus dikunci. Enter, kita tarik lagi atau klik 2 kali. Nah, ini statusnya kurang karena ini tidak ada karakter di sini ya. Nah, itulah. Jadi itulah videonya tentang cara membuat aplikasi untuk mengoreksi soal pilihan ganda. Jadi kesimpulannya, kita harus mengisikan dulu kunci jawaban di sini ya. Nah, ini. Jadi ini karakternya ini di satu selkan agar mudah dalam perumusan. Ini A, ini ya, jawaban A ini adalah nomor 1 dan B ini adalah nomor 2 dan seterusnya ya. Jadi satu sel seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.